Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, Ibu Guru selalu berharap agar semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan begitu pula, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita hadir di tempat ini guna untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Faiz. Khususnya Syabrak bersalam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, anak-anak, sekarang dengarkan namanya Ibu Guru absen. Muhammad Faiz, Hadir Bu. Alvin Pratama, Hadir Bu. Muhammad Aksan, Hadir Bu. Faradillah, Hadir Bu. Andi Sri Rahayu. Hadir Bu. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 2. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingat tentang pengertian daripada ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk dan benda-benda pada lingkungan. Jadi ekosistem artinya, silakan Nurfadila ulangi. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Jadi ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Kalau lingkungan, apa itu yang disebut dengan lingkungan? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemudian, lingkungan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan apa? Lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik dan lingkungan Abiotik. yang mana saja yang termasuk dengan lingkungan biotik? Saja seperti apa? Yang termasuk lingkungan biotik? Benda hidup. Ya, yaitu benda hidup. Contohnya seperti apa? Hewan. Apalagi? Tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Kalau lingkungan abiotik, yang mana contohnya? Matahari, tanah, air, dan udara. Jadi lingkungan abiotik yaitu digolongkan dalam benda-benda tak hidup seperti matahari, air, udara, dan tanah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, kalian mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan secara singkat. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, kalian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bacaan secara
tepat. Ketiga, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, kalian mampu melengkapi bagan dan klasifikasi hewan tentang jenis-jenis makanannya secara tepat. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis ekosistem? Pada dasarnya ekosistem terbagi menjadi dua bagian, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yang mana contohnya? Seperti apa? Air dan darat. Air dan darat. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Sedangkan ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air tawar contohnya seperti danau, dan sungai. danau, kolam, dan sungai. Sedangkan ekosistem darat contohnya seperti apa? Ada rumput, ada pasir. Ya, jadi itu contoh daripada ekosistem darat. Ada ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Jadi inilah tentang jenis-jenis daripada ekosistem. Sudah ada berapa jenis ekosistem? Ada dua, yaitu ekosistem apa? Ya, jadi ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sekarang kita lihat ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput yaitu memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Kemudian hewan yang dapat hidup di ekosistem ini contohnya seperti singa, anjing, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ya, itu. Kemudian bagaimana dengan ekosistem taiga? Ya. Apa yang biasa hidup di ekosistem taiga? Apa? Beruang. Ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Jadi jarang sekali turun hujan di situ. Curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi luapan banyak tumbuh di sini. Ya, jadi kaktus banyak tumbuh di ekosistem gurun. Ya, kemudian hewan-hewan, misalnya semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Jadi itu. Kemudian ekosistem tundra. Jadi itulah tentang jenis-jenis daripada ekosistem dan bagi kelompok. Ambil sini. Jadi sekarang juga akan bagi kelompok. Coba ini dulu. Sekarang Para Dila dibaca bukunya
tentang jenis-jenis ekosistem. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Iya. Jadi pada dasarnya ekosistem terbagi menjadi dua bagian, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ya. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Kemudian ekosistem darat terdiri dari apa? Contohnya seperti apa? Padang rumput, padang pasir, padang pasir. Ya. Sekarang dilihat bukunya tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Silakan dilihat, ikuti baca bukunya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivor, karnivor, dan omnivor. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi jari dan gigi geraham. Iya. Coba dilihat penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya terdiri dari 3 bagian, yaitu hewan pertama disebut hewan apa? Hewan herbivor. Ya. Dan hewan omnivor. Ya. Hewan herbivor yaitu hewan pemakan. Hewan pemakan apa? Hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan hewan karnivora itu adalah hewan pemakan. Hewan karnivora itu adalah hewan pemakan daging atau hewan pemakan hewan. Jadi berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Pertama disebut dengan hewan herbivor, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti apa? Seperti sapi, apalagi? Kambing, apalagi? Kerbau, dan rusa. Itu termasuk hewan herbivora. Kemudian hewan karnivora. Yang mana yang termasuk hewan karnivor? Yaitu hewan pemakan daging. Ya, contohnya seperti apa? Harimau, singa, ya, itu disebut hewan karnivor atau hewan karnivora. Golongan hewan yang ketiga disebut dengan hewan apa? Omnivor. Ya, artinya hewan pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti apa? Orangutan, gorila, dan monyet. Ya. Jadi ini termasuk dengan hewan omnivora. Berdasarkan susunan giginya, hewan herbivora itu terdiri dari gigi apa? Gigi taring dan gigi geraham. Ya. Jadi hewan herbivora
memiliki susunan gigi yaitu gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Ya. Gigi taring, ada giginya. Herbivora, hewan herbivora, apakah memiliki gigi taring? Jadi herbivora hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Apa fungsi dari gigi seri? Yaitu untuk memotong makanan. Ya. Kemudian, apa fungsi dari gigi geraham? Jadi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Sekarang, berdasarkan susunan giginya, hewan karnivora itu memiliki susunan gigi yang bagaimana? Atau hewan karnivora memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi apa? Gigi taring. Ya. Gigi apa lagi? Gigi apa lagi? Gigi seri. Gigi apa lagi? Gigi geraham. Apa fungsi gigi taring pada hewan karnivora? Apa fungsinya? Ya. Apa fungsinya? Gigi taring dan menggoyangkan mangsa. Jadi fungsi gigi taring pada hewan karnivora yaitu merobek dan mengoyak makanan pada mangsa. Ya. Kemudian gigi seri apa fungsinya? Untuk Memotong makanan. Jadi sama pada hewan herbivora tadi, memotong makanan. Dan gigi geraham yaitu untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Sekarang hewan omnivora. Hewan omnivora yaitu hewan pemakan segalanya. Ya. Artinya memakan tumbuhan dan juga memakan daging. Contohnya seperti apa? Orangutan. Bagaimana susunan giginya? Hewan omnivora. Gigi seri dan gigi geraham. Ya, jadi mereka juga memiliki gigi seri, gigi taring dan gigi geraham. Jadi disebut apakah hewan yang memakan tumbuhan? Hewan herbivora. Ya. Jadi hewan yang memakan tumbuhan itu disebut dengan herbivora. Hewan yang memakan hewan lainnya itu disebut dengan hewan karnivora. Apakah yang membedakan hewan yang memakan hewan yang lainnya dan hewan yang memakan tumbuhan? Yang membedakan itu susunan giginya. Ya. Kalau hewan pemakan hewan lainnya itu memiliki gigi taring, ya, yang fungsinya untuk merobek dan memangsa makanan. Ya. Sedangkan pada hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Jadi itu perbedaannya. Jadi hewan herbivora hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Yang mana gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan. Dan gigi geraham berfungsi untuk apa? Bagaimana fungsi gigi geraham? Yaitu untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang ingin bertanya? Sudah jelas? Sekarang Ibu Guru akan bagikan teks lembar kerja peserta didik yang kalian akan kerjakan.
bacakan tes LKPD-nya. Bacalah tes bacaan yang berjudul jenis ekosistem pada bahan ajar yang sudah diberikan. Kedua, tentukan pikiran utama dan informasi penting dari tes bacaan tersebut. Ketiga, tuliskan pada buku tulismu sesuai dengan kolom berikut. Jadi perhatikan kolom pertama. Ya, di sini ada kolom terdiri dari paragraf, pikiran utama, dan informasi penting. Jadi kamu baca pada bukumu di situ tentang paragraf pertama. Ya, karena kamu baca di situ tentang penggolongan hewan, ekosistem, jenis dan jenis makanannya. Lihat di paragraf pertama apa pikiran utama yang ada di situ. Kemudian tulis informasi penting. Ya, bagaimana? Jelas? Jelas? Ya. Jadi itu. Jadi menuliskan baca dan tes bacaan berjudul jenis ekosistem pada bahan ajar. Ya, kamu membaca tes bacaan tentang jenis ekosistem. Kemudian tulis di situ paragraf pertama apa pikiran utamanya. Kemudian bagaimana informasi penting. Ya. Jadi terdiri dari berapa paragraf? Ada berapa paragraf di situ? Yaitu ada 5 paragraf. Jadi ada 5 pikiran utama yang kamu tulis di buku catatanmu. Dan yang kedua, amatilah lingkungan sekitarmu. Coba temukan 5 hewan yang kamu lihat. Ya, jadi setelah pulang dari sekolah, ibu tugaskan yaitu mengamati lingkungan sekitar dan tuliskan 5 hewan yang kamu lihat. Ya. Fotolah hewan yang kamu temui, kemudian kirimkan kepada ibu guru melalui WhatsApp dengan disertai keterangan nama hewan. Ya. Jadi setelah kamu pulang, foto, amati hewan yang ada di lingkungan sekitarmu. Kemudian foto apa nama hewan itu, kemudian kirimkan sama ibu guru melalui WhatsApp, ya, lewat WA. Kemudian identifikasi makanan yang biasa dimakan oleh hewan tersebut. Ya, tuliskan, misalnya kamu melihat seekor kerbau atau sapi. Ya, identifikasikan makanan apa biasanya yang dimakan oleh hewan tersebut. Yang keempat, tuliskan hasil pengamatanmu terhadap hewan yang ada di lingkungan sekitar dengan tabel berikut. Jadi isi lagi tabel di situ. Ya, bagaimana? Sudah mengerti tentang pelaksanaan cara mengerjakan ini LKPD-nya? Sudah? Ya, bagus. Jadi ini jenis bacaan yang diambil apa? Coba berdiskusi. Jadi ini merupakan keempat dan kelima. Jadi cari pikiran utama yang terdapat dalam paragraf. Ya, gimana? Ya? Sekarang dikumpul tugasnya. Parah, paling kecil. Sekarang tulis PR nomor 1. Apa perbedaan ekosistem alami dan ekosistem buatan? Nomor 2. Sebutkan contoh ekosistem air tawar. Ketiga, jelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya minta, ibu guru minta para Lila untuk memimpin doa. Assalamualaikum
Iya.